Jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan komen. Oh iya, jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Ya. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Luciana dari firma hukum Goliat dan rekan. Thanks guys. Sebelum lanjut, kalian harus subscribe dulu, like video ini dan share sebanyak-banyaknya. Semangat banget gue. Hey, that's pretty good. Oke, guys, kali ini mau ngebahas tentang perbuatan melawan hukum ya. Apa itu perbuatan melawan hukum? Sabar, ini mau dijelaskan. A few moments later. Dalam perdata itu ada dua. Ada namanya PMH, perbuatan melawan hukum, dan ada namanya wan prestasi ya, atau ingkar janji. Nah, kita akan melihat PMH itu diatur di mana. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa bunyinya? Tiap-tiap perbuatan yang dapat melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan orang tersebut untuk mengganti kerugian tersebut. Kurang lebihnya ada di sini. Kalian boleh baca ya. Jadi sudah jelas di sana perbuatan melawan hukum itu ada juga kerugiannya. Ya. Baik, kita akan lihat apa aja sih yang masuk ke dalam unsur-unsur PMH atau perbuatan melawan hukum. Atau dalam kehidupan sehari-hari yang membedakan PMH dengan non prestasi itu apa? Ya. Atau apa sih yang dapat dikatakan PMH? Berikut. Satu adalah adanya perbuatan melawan hukum di sana, di mana artinya perbuatan atau tindakan daripada si pelaku itu melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya, atau hukum yang berlaku secara umum. Contohnya dia tuh melakukan pelanggaran undang-undang ya, dan pelanggaran peraturan lainnya. Oke, adanya perbuatan melawan hukum, itu satu. Kedua, adanya kesalahan. Ya, kesalahan ini ada dua, karena sengaja ya, atau karena kealpaan. Sengaja artinya dia mengetahui akibat daripada perbuatannya itu tapi masih tetap dia lakuin. Kealpaan artinya dia itu tidak berhati-hati ya dalam tindakan atau perbuatannya tersebut ya. Sehingga dari tindakan atau perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain. Ketiga, ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan ya, sering disebut dengan hubungan kausalitas ya. Maka hubungan yang seperti apa? Ya, kalau perbuatannya tidak dia lakukan, maka tidak ada kerugian di sana. Ya, jadi kerugian itu disebabkan karena perbuatan dia. Kalau dia tidak melakukan perbuatan itu, maka dia pun tidak mendapatkan kerugian dari akibatnya itu. Jadi ada dua orang yang menjadi pelaku di sana. Oke. Yang terakhir itu ada kerugian. Nah, sudah pasti harusnya ada kerugian. Ya, kerugian itu ada dua. Ada kerugian material, ada kerugian imaterial. Material itu dapat dinilai dengan uang. Kerugiannya sejumlah uang sebesar bla 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 bla. Tapi kalau kerugian imaterial itu tidak dapat dinilai dengan uang. Kenapa? Kerugian imaterial itu sifatnya tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan. Contoh kerugian sakit hati, kekecewaan atas tindakan dan perbuatan dia dia sakit hati dan kecewa, atau bahkan kerugian atas waktu-waktu yang udah dia lakukan karena perbuatan itu jadi waktunya habis. Nah, itu kerugian imaterial tidak dapat dilihat ya. Baik. Jadi sudah jelas ya unsur-unsurnya hanya ada 4. Tetapi kalau perdata sendiri itu tidak mengatur soal ganti kerugian ya yang harus dibayar karena PMH. Akan tetapi Pasal 1243 KUH Perdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena wan prestasi. Oke, simpel sekali ya. Ada yang bertanya, bisa nggak sewaktu-waktu wan prestasi itu bisa berubah menjadi PMH? Bisa sekali. Apa contohnya? Contohnya, kalau si A sewa rumah ya,
jangka waktu sewanya udah habis, tapi si A ini nggak mau pergi dari rumah tersebut, ya. Pertama kan rujukannya itu adalah sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa. Nah, karena perjanjian sewa menyewanya sudah habis, maka si A ini harusnya meninggalkan rumah tersebut, tetapi dia tidak meninggalkan itu. Nah, terjadi PMH atau perbuatan melawan hukum di sana. Dia masih stay menguasai objek atau rumah yang bukan punya dia. Berubah ya dari wan prestasi jadi PMH. Ya, tidak menutup kemungkinan untuk saling keterkaitan. Tetapi jarang sih terjadi dua hal sekaligus ya dalam satu persoalan tuh jarang, tetapi salah satu. Nah, contoh PMH lainnya tuh apa? Contoh PMH lainnya banyak dan sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ada aturan undang-undang yang mengatakan bahwa kalau mau melakukan AJB atau akta jual beli atau transaksi dan lain sebagainya, layak dan etikat baiklah hadir para pihak ya, hadir ya, ditandatangani gitu. Tapi ada oknum-oknum tertentu berdasarkan pengalaman sehari-hari, oknum-oknum tertentu melakukan suatu tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Bagaimana? Dia membuat satu kertas kosong ditandatangani oleh orang-orang tertentu yang tidak mengetahui bahwasannya kalau dia tanda tangan itu akan merugikan dirinya sendiri, ya, dilakukan. Nah, itu PMH ya. Oke. Jadi contoh lainnya itu banyak. Ya, intinya ada 4 unsur itu di sana. Baik teman-teman, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Akan banyak edukasi hukum yang akan kita bahas. Jangan lupa dukung channel kita karena ini merupakan channel edukasi yang mendidik, membuat pengetahuan kita semakin bertambah. Saya Luciana, Firma Hukum Goliat dan rekan undur diri. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, di like videonya, dan kalian komen. Bye.